Ya, jadi eh, kuis 14 dan kuis 15 itu saya ingin menggambarkan bahwa filsafat itu bisa meliputi, bisa menjangkau, bisa menuju kepada yang ada dan yang mungkin ada, ke tataran anak kecil, orang dewasa, orang tua, bahkan orang sakit pun bisa. Ya. Jadi filsafat itu bisa ditaruh di depan semuanya. Filsafat apa saja. Jadi filsafat dari yang ada dan yang mungkin ada. Jadi kalau hanya ingin mempelajari filsafat matematika itu mah kecil. Filsafat pendidikan matematika itu mah kecil juga itu. Itu itu maksud daripada kuis 14 dan 15. Dengan apa? Dengan cara menembus ruang dan waktu. Karena menembus ruang dan waktu, maka dengan menggunakan bahasa analog, ada penyesuaian-penyesuaian diksi, di mana diksi orang tua itu beda dengan diksi anak-anak. Diksinya filsuf juga beda dengan diksinya orang biasa. Kemudian diksinya ilmu-ilmu bidang juga beda. Diksi matematika, diksi ilmu sosial, diksi spiritualitas, itu beda-beda. Nah, karena beda-beda, maka ada diksi yang berubah bentuk, ada diksi yang hilang, gitu. Misalnya, kalau orang matematika mengatakan logika, kalau orang awam berubah logika jadi pikiran, gitu kan. Kalau kita bicara dengan orang matematika ya gimana gunakan logika kita. Nah, tapi kalau orang awam adalah gimana gunakan pikiran kita. Gitu. Nah, kuis 14 dan kuis 15 itu menunjukkan bahwa kalau kita mau belajar filsafat, kalau kita belum mampu menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, kita dianggap belum bisa berfilsafat. Kan itu. Nah, jadi kata-kata yang mudah dipahami itu kata-kata bahasa orang awam. Ya. Bahasa orang awam. Nah, nanti kita cek. Nah, terkait dengan itu, yang pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang eh, tiga buku. Ya. Buku yang pertama itu adalah The Critique of Reason. Ya. Yang kedua adalah The Critique of Judgment. Dan yang ketiga adalah The Critique of Practical Reason. Itu tiga buku. Ya. Nah, ini pemahamannya ialah buku yang pertama itu ontologi, buku yang kedua itu adalah epistemologi, buku yang ketiga itu adalah aksiologi. Ontologi itu menjawab pertanyaan apa
dan di mana. Apa itu melengkapi strukturnya dan dimensinya seperti apa. Itu ontologi. Kalau epistemologi menjawab pertanyaan bagaimana, ya, kemana, kemudian itu bagaimana dan kemananya, ya, bagaimana itu sudah lengkap. Sedangkan aksiologi menjawab pertanyaan untuk apa. Nah, untuk apa itu meliputi value-nya. Nah, ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu juga berdimensi, ya, juga berdimensi. Artinya apa? Struktur yang paling bawah, struktur yang paling sederhana, sampai struktur yang paling abstrak, paling rumit, dan struktur transenden. Nah, yang paling bawah struktur itu, yang paling sederhana, struktur itu adalah terdiri dari wadah dan isi, forma dan substance, formal dan material. Pikiran kita yang terkecil itu terdiri dari dua, yaitu wadah dan isi. Wadah itu yang diucapkan, yang ditulis, yang dilihat, sedangkan isi yang dipikirkan. Kan begitu. Isi yang dipikirkan. Jadi itu hakikatnya, itu ontologinya. Ontologi dari yang ada dan yang mungkin ada. Artinya apa? Ontologi yang ada di bawah, baik itu contoh, benda-benda, batu, ontologi sebuah batu, maupun ontologi yang ada di atas, ontologi daripada pikiran, ya, pikiran yang transenden, pikiran para dewa, ya, pikiran para filsuf, gitu ya. Nah, maka naik turun ontologi, epistemologi, aksiologi itu bisa saja ontologi Pak Marsikit, ontologi matematika, ontologi kuliah filsafat, ontologi hari Jumat, ya, ontologi pikiran para filsuf, dan ontologi karya Immanuel Kant dari 3 kritik itu. Nah, Anda nanti yang bisa menjelaskan, kalau saya terangkan, ya nggak cukup, itu hanya informasi saja. Anda nanti buktikan bahwa yang pertama itu ontologi. Jadilah kedudukan analogi, analogi berpikir, karena analog semua benda yang ada di dunia itu analog. Semua benda yang ada di dunia itu analog, termasuk pikiran-pikiran itu analog. Itu analoginya di mana? Analoginya ialah terdiri dari wadah dan isi. Itu. Nah, analogi itu dalam bahasanya Immanuel Kant disebut arsitektonik. Maka muncullah bahasa arsitektur. Arsitektonik. Kalau dalam bahasa matematika yang diperluas, ya, muncul isomorfisme dunia, ya, atau kesebangunan. Pikiranku dan
pikiranku itu sebangun dengan pikiran Anda. Karena di dalam pikiranku ada Jakarta, di pikiran Anda juga ada Jakarta. Pikiranku itu sebangun dengan pikiran Anda. Karena pikiranku ada perang Timur Tengah, di pikiran Anda juga ada perang Timur Tengah. Pikiranku ada bulan, bintang, kutub utara, kutub selatan, besar, kecil, semua dunia ada di dalam pikiranku. Ternyata semua dunia juga ada di dalam pikiranmu. Maka pikiranku analog dengan pikiranmu, isomorfis dengan pikiranmu, dan pikiran kita semua masing-masing analog atau isomorfis. Dan pikiranku itu isomorfis dengan dunia ini. Ya, isomorfis dengan dunia ini. Ya, dunia ada kutub utara, pikiranku juga ada kutub utara. Maka pikiranku juga isomorfis dengan alam semesta, begitu. Nah, jadi ketiga buku ini mewakili kedudukan di tengah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Nah, masalahnya adalah the critic of purism. The critic itu mencari, pur itu murni, reason itu pikiran. The critic of purism sudah. Bahasa Inggris, filsafat lagi. Jauh tinggi sana. Kalau tinggi seperti itu, saya dikatakan belum bisa berfilsafat. Oke, saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. The critic mencari, pur murni, reason pikiran. Mencari pikiran murni. Itu bagi saya biasa. Bagi filsuf juga biasa. Tapi itu filsafat. Itu bapak-bapak menjual kopi di angkringan nggak paham. Mencari pikiran murni itu apa? Nggak paham. Ya. Nah, kalau saya belum bisa mencari, bisa mencari kalimat yang isomorfis, yang analog, saya belum bisa dikatakan paham filsafat. Maka saya berusaha untuk mencari kalimat yang mudah dipahami oleh penjual teh di warung angkringan, di pasar, ya di pinggir jalan, orang awam. Maka the critic of reason analog dengan mencari pikiran murni, tapi itu masih filsafat. Analog dengan yang saya cari, yang saya produksi, yaitu mencari orang jujur. Ya. Kalau mencari orang jujur, nah, aku bisa ngomong kepada bakul angkringan, Pak, Pak angkringan jawab, Bapak sedang merenung apa gitu. Terus saya menjawab, saya sedang mencari orang jujur ya Pak. Wah. Ini bisa nanggapi penjual wedang itu paham. Oh iya Pak. Loh, kalau mencari orang jujur ya, sekarang sulit Pak. Nah, ada respon. Itu baru saya dikatakan bisa berfilsafat. Kok Bapak mencari pikiran jujur tuh dari mana Pak inspirasinya? Oh, saya membaca buku Pak, bukunya Immanuel Kant. Judulnya adalah Mencari Orang Jujur, begitu. Tapi karena masuk ke dunia bawah, ada diksi-diksi yang hilang atau diksi-diksi yang berubah. Pikiran murni
berubah jadi orang jujur, murninya hilang, ya, jadi jujur. Pikiran hilang, jadi orang yang berpikir atau orang saja. Maksudnya adalah pikiran, kan begitu. Itu. Nah, ini kalau masuk ke dunia anak, ya seperti itu. Itu namanya bahasa analog dunia yang isomorfis. Nah, gitu. Mari kita cek betapa tidak mudah untuk mencari orang jujur itu. Dalam teori saja nggak mudah, apalagi dalam kenyataannya itu ya. Tapi sebelumnya saya ingin katakan, menurut Immanuel Kant, orang jujur itu minimal ada dua kriteria. Satu, dia logis. Dua, sesuai dengan realita. Begitu. Siapa yang rumahnya di Jogja? Siapa yang rumahnya di Jogja, di Bantul? Saya mana di Kulon Progo? Ada nggak ini? Oke, yang di Jawa Tengah siapa? Saya Prof. Jawa Tengah. Siapa? Prof. Ibu siapa tadi? Wiwin, Prof. Mana Bu Wiwin? Saya Kartosuro, Prof. Ya. Misalnya saya tanya pada Bu Wiwin. Bu Wiwin, ya, nanti mau pulang ke Kartosuro. Iya Pak, mau naik apa? Naik helikopter Pak. Ya. Nah, jawaban itu, ya, satu, tidak logis. Dua, tidak realistis. Oh, ini Bu Wiwin nggak jujur. Kan begitu. Oke. Kayak gitu kan. Apa ada? Oh ada. Orang dobos itu di mana-mana ada. Dulu pada waktu saya masih mahasiswa ya, punya pacar ya. Temannya pacar saya itu oh, sombong sekali, dobos sekali. Mau pergi, mau pulang ke Purwokerto itu, katanya mau naik helikopter gitu ya. Iya, iya. Ya, itu, wah ini saya, ini tipikal-tipikal orang-orang kayak gini. Orang sombong gitu. Ya. Orang tidak jujur. Wah. Ini besok kalau saya jadi seorang tua, oh, nggak bisa nih jadi menantu saya gitu ya. Nggak jujur, iya. Gitu. Jadi itu ya. Mari sekarang saya share bukunya Immanuel Kant ya, The Critique of Pure Reason. Tuh. Kita pakai layar saya saja supaya fokus. Sekarang mau saya share. Sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya, kan, Prof. Ya, saya berbesar. The Critique of Pure Reason. Mencari orang jujur, bahasa awamnya, bahasa filsafatnya, mencari pikiran murni. Jadi kritik itu mencari. Kalau di Indonesia, kritik itu mencelakakan, menuduh, memfitnah, dan menghancurkan. Itu kalau di Indonesia. Ya, tuh. Biasanya dipakai untuk politik. Nah, baik. Sekarang silakan Anda pikirkan apa yang dimaksud dengan kalimat yang saya highlight. Bapak Ibu mencoba menggunakan kalimat yang awam, kalimatnya orang awam.
Coba buatlah satu kalimat yang pendek, ya maksimal 8 kata gitulah ya. Untuk supaya ini dipahami oleh orang awam. Bapak Ibu membuat kalimat sebagai gantinya kalimat itu, kalau saya 4 kata sudah cukup cukup bisa. Kalau Bapak 5 kata atau 6 kata juga boleh. Kemudian tolong kalimatnya ditulis di WA grup. Nanti akan saya baca. Saya tunggu kira-kira 7 menit.
Baik. Semua jawaban Anda tidak ada yang memenuhi kriteria. Ini contoh. Ya, ternyata yang sulit itu bukan sekedar analisis atau teori graf atau apa. Ternyata kalimatnya Immanuel Kant yang satu paragraf ini pun Anda sulit memahami. Ada yang salah tafsir, ada yang tidak tepat, ada yang tekstual filsafat, ya. Tapi ya, ada yang jauh dari maksudnya. Itu. Gimana? Apakah ingin mengetahui jawaban saya? Ingin nggak? Ingin, Prof. Ingin, Prof. Kalau nggak ingin ya selesai kuliahnya. Jawaban saya ialah pikiran itu sulit dipahami. Itu aja kok repot ya. Begitu aja. Pikiran itu sulit dipahami. Ya coba dicek dengan jawaban Anda, dengan teksnya, mau kemana-mana. Pikiran itu sulit dipahami. Selesai. Semua orang tahu. Ya, bakul sayuran juga tahu. Wah, gimana Pak? Oh, namanya pikiran Pak. Enggak, dengan pikirannya manusia, manusia ya. Sulit dipahami Pak. Enggak, jelas. Pikiran itu sulit dipahami. Wangnya Pak, nek mikir pikiran itu. Loh. Ya. Mengfilsafatkan bakul sayuran. Supaya bakul sayuran itu bisa berfilsafat. Angel Pak. Nek kon mikir kok mikir pikiran. Loh. Itu sudah filsafat. Tapi dengan menggunakan bahasa sehari-hari, memikirkan pikiran. Pikiran itu sulit dipahami. Ini kata-kata bijak dari Immanuel Kant. Kata pertama, ya. Jadi orang yang mengerti pikiran, Immanuel Kant mengerti pikiran. Dia mengaku tidak mengerti pikiran. Itulah sebenar-benar filsafat. Mana rumahnya paling jauh? Luar Jawa ini. Mana? Rumahnya yang di luar Jawa mana? Siti? Siti Saya, gimana? Prof. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Jauh-jauh Kalimantan Timur. Belajar filsafat itu apa? Ya, sekedar ingin tahu. Ya, sekedar ingin tahu bahwa saya tidak tahu. Itu loh Bu. Kan jauh dari podcast-podcast, ya, dari media medsos-medsos itu setiap hari tampil di YouTuber itu kan jauh. Kalau berfilsafat itu saya ingin tahu bahwa saya tidak tahu. Itu nilai dalam bahasa Jawa adiluhung. Nilai keutamaan tertinggi dari belajar filsafat, rendah hati. Saya sekedar ingin tahu bahwa ternyata saya tidak tahu. Ini loh. Kalau dibanding dengan kita, Immanuel Kant, kita tuh nggak seberapa. Dia bikin buku yang seperti itu. Ya, dia seorang filsuf bikin buku yang seperti itu. Kalimat pertama mengatakan pikiran itu sulit dipahami. Wah ini
Pak, malu saya masa S3 ya, calon dokter pendidikan matematika, masa baca saja dikasih bimbingan membaca gitu ya. Wah, jangan keras-keras Pak, nanti terdengar anak saya. Nah, ini kuliah filsafat. Nah, kita cek kalimat kedua berikutnya. Yuk, mari kalimat kedua. Saya share lagi. Nih, silakan. Kalimat kedua yang saya highlight seperti tadi, tolong dibuat kalimat kemudian dikirim ke WA group. Saya beri waktu 7 menit.
Baik, saudara. Saya cek dulu. Tidak ada yang memenuhi kriteria. Itu ya. Nah, ini contoh, Pak Ibu. Jadi, membaca filsafat, membaca itu juga ada dunia filsafat, ada dunia membaca. Ya, membacanya paling bawah, membacanya paling atas, membacanya S1, membacanya S2, membacanya S3, membacanya tumbuh-tumbuhan, membacanya bebatuan, ya, membacanya binatang, membacanya malaikat, ya, membacanya profesor, membacanya ya dari yang sudah belajar filsafat, ini gitu kan? Nah, membacanya orang pengalaman dan seterusnya dan seterusnya. Ini diantara ibu yang membuat kalimat ini bagi saya tidak ada yang memenuhi kriteria. Malah nggak karu-karuan hasilnya, gitu. Malah nggak karu-karuan. Nah itu. Padahal ini kan cuma kalimat. Jadi membaca filsafat itu bukan sekedar hitam di atas putih, bukan sekedar membaca puisi prosa, bukan sekedar membaca pakai memahami kata, tapi adalah di sebalik makna kalimat atau kata itu apa yang dimaksud. Gitu. Baik, Bapak Ibu ingin tahu jawaban saya? Iya. Ingin ya? Ingin terus. Ingin, Prof. Ingin terus. Kalau nggak ingin ya selesai saja. Kalau saya ini bacanya, pikiran itu ada dua, yaitu pengalaman dan logika. Titik. Coba bandingkan dengan jawaban Ibu, Bapak. Ya. Ini efektivitas membaca. Ini maksudnya dari kalimat itu adalah pikiran itu ada dua, yaitu pengalaman dan logika. Ya, fall into, ya berarti kategori, gitu. Kemudian prinsip, secara prinsip, ya terkategori ada dua, yaitu experience dan truth and sufficiency. Truth and sufficiency itu logika. Sudah Bapak Ibu? Ya, ya itulah membaca filsafat, itu artinya membaca buku filsafat, itu artinya membaca metafisik, mengetahui apa yang di sebalik dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, coba sekarang, ya, ini yang saya highlight. Ini pada yang terakhir mengatakan itulah yang disebut dengan metafisik. Ya. Coba satu kali saja. Nanti diteruskan selanjutnya di tempat masing-masing. Coba Bapak Ibu mendefinisikan metafisik sesuai dengan deskripsi dari Immanuel Kant. Ini. Oke. Saya berkecil supaya kelihatan. Ya,
paragraf itu terakhir mengatakan itulah metafisik. Nah, sekarang Bapak Ibu coba pahami metafisik dengan kalimat yang singkat. Metafisik itu apa? Nah, bikin kalimat lagi. Seperti tadi, kirimkan lagi.
Baik. Dan saya cek. Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi Immanuel Kant itu mendeskripsikan ciri-ciri atau karakteristik metafisik. Nah, jadi jawaban Bapak Ibu ya tidak dalam posisi masalah benar dan salah. Jawabannya plural. Ya. Immanuel Kant itu bukan mendefinisikan dengan cara mendeskripsikan. Dan deskripsi itu hanya kecil, masih bisa diperbanyak sampai infinite, tak selesai pun tidak akan pernah bisa selesai didefinisikan metafisik itu apa. Karena apa? Karena setiap yang ada itu adalah ikonik, mewakili dunianya. Maka dunia kuis itu sangat berbahaya. Kuis saya itu salah, berbahaya, jangan dihafalkan. Kuis saya itu harus ditindaklanjuti dengan penjelasan mengapa jawabannya demikian. Itu kan begitu. Ya. Nah, tapi kuis itu adalah suatu metode yang canggih, tapi sangat berbahaya. Kan begitu. Apalagi bagi orang-orang yang belum berpengalaman, orang-orang yang belum masuk makom dimensinya, sangat berbahaya. Apalagi cuma dihafalkan. Kamu ngapain sedang belajar? Belajar ngapa? Ngapalkan. Ngapalkan apa? Kuisnya Pak Marsigit. Wah, ini belajar filsafat dengan metode konyol. Gitu. Ya. Nah, saya juga punya jawaban. Jawaban saya ini, ya, menurut saya, cespong itu, ya, sangat padat, tapi sangat berbahaya. Ya, Bapak Ibu ingin tahu definisi saya dari dari metafisik ini ingin tahu? Ingin, Prof. Ya. Kalau saya akhirnya menyimpulkan bahwa metafisik adalah yang ada dan yang mungkin ada. Itu saja. Selesai. Ya, ya karena ini bahasa analog, di situ nggak ada unsurnya tersembunyi. Ya, nah, tapi kalau diminta, oh saya bisa ingin menjelaskannya, kan gitu kan. Tuh, kok nggak yang mungkin saja ada saja Pak, kok pakai yang ada, yang ada sebagai landasan. Kalau kita tidak berpikir yang ada, maka kita tidak bisa berpikir yang mungkin ada. Jadi gitu. Sama saja. Kalau kita nggak memikirkan yang datang, maka kita nggak bisa memikirkan yang tidak datang. Kalau nggak ada kehidupan, ya nggak ada kematian, kan begitu kan? Adanya kematian karena adanya kehidupan. Nah, iya kan? Jadi metafisik meliputi semua yang ada dan yang mungkin ada. Nah, definisi saya apa? Definisi saya adalah ruang lingkup, yaitu meliputi. Nah, gitu kan.
bisa adalah, bisa mempunyai sifat dan seterusnya. Nah, saya daripada pusing kan begitu. Nah, demikian seterusnya Bapak sekalian. Di situ ada definisi waktu. Silakan. Ya. Nanti kita teruskan minggu depan. Ini saya batuk jadi ngomongnya saya kayak ngomongnya Pak Harto ya. Kayak gitu ya. Oke. Aduh, Jan. Gitu saja, saudara. Saya mengucapkan selamat berkarya. Tolong ini apa substantif saja. Mana suka, volunteer sukarelawan saja. Bapak Ibu suka-suka mau meneruskan ya silakan, mau dibaca ya silakan. Tapi itu sudah saya tunjukin ya tidak mudahnya. Nah, saya akan jelaskan lagi minggu depan dengan metode yang lain untuk memahami buku ini. Tolong Bapak Ibu persiapkan diri dibaca dan itu. Oleh karena itu, ini untuk tugas-tugas saya yang 3I itu tolong diteruskan dan jangan gunakan referensi ya. Nggak ada gunanya. Referensi itu nggak ada gunanya. Ya. Yang paling bagus adalah putar videonya, pahami, ungkapkan kembali dengan bahasa Bapak Ibu sendiri supaya orang-orang di angkringan itu paham. Itu loh. Jangan pakai referensi-referensi, apalagi referensinya copy paste Pak Marsigit. Ya. Baik. Ya, baik. Itu saja, saya minta maaf. Ya. Prof, izin Prof, absennya belum Prof. Oh iya, lupa. Terima kasih, yuk kita absen dulu yuk. Yuk kita absen Jumat. Eh, Google ya. Ya, di Google. Di Google. Google. Di Google. Ini resensi kuliah. Ini hari Jum, ah, kuliah yang keenam. Kuliah yang keenam. Tambah ontologi 5. Ya, simpan. Silakan eh, tokennya adalah tokennya adalah DUSG. Itu ini mudah-mudahan langsung semua. Yuk, masih 3 yang belum tanda tangan. Ayo, Bu Siti Nasia. Dinda. Saya Prof. Yuk, tanda tangan. Sekarang tanggal berapa ya?
Tanggal 10, Bro. Tanggal 10, Prof. 10. Iya. Baik, silakan Pak Aritya ditutup. Baik, Alhamdulillah alamin. Teman-teman sekalian, terima kasih untuk Prof. Masigi yang telah memberikan perkuliahan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Prof. Dan Baik, teman-teman sekalian. Makasih, Prof. Makasih, Ya, Makasih, Bro. Prof. baik. Makasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sakit beliau ya nampak lelah. Iya.